Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fisikawan muda, welcome to my channel. Nah, sebelumnya kenalin, saya Debbie Amelia Putri, seorang mahasiswi pendidikan fisika. Nah, di channel ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang lagi trending nih. Tapi nggak lupa juga kita akan kaitkan dengan materi dan konsep fisika. Biar kita nggak up to date doang, tapi kita juga bisa memperdalam pemahaman kita mengenai materi dan konsep fisika di kehidupan sehari-hari. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan fisika dalam membantu mencegah penyebaran COVID-19. Nah, gimana bisa sih fisika bantu pencegahan COVID-19? Nah, biar gak penasaran lagi, langsung saja let's move on to the video. Pandemi COVID-19 di Indonesia hingga sekarang belum usai nih. Segala cara telah dilakukan, mulai dari lockdown, work from home, adanya protokol kesehatan yang ketat, hingga kebijakan PPKM. Bahkan, pemerintah terus memperpanjang kebijakannya terkait PPKM atau kepanjangannya yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, hal tersebut dapat menggambarkan bahwa pandemi COVID-19 hingga sekarang belum usai. Apa sih Kak kontribusinya ilmu fisika dalam pencegahan COVID-19? Bukannya pencegahan COVID-19 hanya berhubungan dengan bidang kesehatan ya Kak? Oh, tentu tidak. Ilmu fisika juga berkontribusi loh dalam pencegahan penyebaran COVID-19, salah satunya pada materi suhu dan kalor. Jadi, kali ini kita akan membahas penerapan materi suhu dan kalor dalam mencegah penyebaran COVID-19. Nah, sebelumnya kita singgung dulu yuk materi mengenai suhu dan kalor. Masih ingat gak guys, apa itu suhu dan kalor? Jadi, suhu adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan energi panas yang tersimpan dalam suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Nah, teman-teman pasti udah sering ya lihat alat termometer ini. Nah, sedangkan kalor adalah perpindahan energi panas dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, bicara mengenai suhu nih, pengukuran suhu suatu benda akan menghasilkan 4 satuan, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Yang pertama yaitu Celsius. Celsius adalah skala pengukuran suhu yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Dan nama Celsius sendiri diambil dari nama Andreas Celsius dengan lambangnya yaitu C. Selanjutnya ada skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit sendiri digunakan di beberapa negara seperti Inggris, Kanada, Amerika, dan beberapa negara Eropa lainnya. Berbeda dengan Celsius yang memiliki titik rendah 0, kalau Fahrenheit menentukan titik beku air pada 32 Fahrenheit. Nah, selain Fahrenheit dan Celsius ada Reaumur. Reaumur berbeda dengan dua satuan sebelumnya karena pengukuran suhu pada Reaumur memiliki rentan yang pendek. Titik beku air pada pengukuran suhu Reaumur adalah 0 derajat Reaumur dan titik didih air pada suhu 80 derajat Reaumur. Nah, yang terakhir yaitu Kelvin. Kelvin menjadi satuan resmi dari hasil pengukuran suhu pada satuan internasional. Kelvin menjadi standar acuan dari pengukuran suhu yang lainnya, dikarenakan ketiga hasil pengukuran suhu lainnya memiliki nilai negatif, sedangkan Kelvin tidak memiliki nilai negatif. Nah, selain suhu, kita juga membahas mengenai kalor. Kalor atau perpindahan panas dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan medium perantaranya, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, berikut penjelasan mengenai macam-macam kalor. Yang pertama, yaitu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya yaitu benda yang terbuat dari logam akan terasa panas jika ujungnya dipanaskan. Yang kedua, mentega yang dipanaskan di wajan akan meleleh karena panas. Dan yang ketiga ada knalpot
akan menjadi panas saat mesin motor dihidupkan. Nah, yang kedua yaitu ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara atau medium yang disebabkan oleh pergerakan zat tersebut dan disertai perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya yaitu terjadinya angin darat, gerakan naik dan turun pada air ketika dipanaskan. Nah, selanjutnya ada radiasi. Nah, radiasi merupakan perpindahan panas yang tidak membutuhkan zat perantara atau medium. Contohnya, sinar matahari yang masuk ke bumi meskipun melalui ruang hampa. Yang kedua yaitu pakaian akan kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, bagaimana bisa konsep tersebut dapat membantu pencegahan COVID-19? Jadi, konsep suhu dan kalor terdapat pada alat termogan dan kegiatan berjemur. Jadi, kita akan membahas dua penerapan suhu dan kalor dalam mencegah COVID-19. Nah, bagaimana bisa konsep tersebut dapat membantu pencegahan COVID-19? Jadi, konsep suhu dan kalor terdapat pada alat termogan dan kegiatan berjemur. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai termogan. Apa itu termogan? Termogan merupakan salah satu jenis termometer inframerah yang berfungsi untuk mengukur temperatur tubuh dengan cara mengarahkan termogan ke dahi. Pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, termogan menjadi salah satu pilihan untuk melakukan screening gejala COVID-19, yaitu demam di atas 38 derajat Celcius. Karena dengan penggunaan termogan ini dapat memudahkan dalam mengecek suhu seseorang tanpa menyentuh orang tersebut. Nah, pasti teman-teman semua sudah sering melihat alat ini kan ya? Nah, alat ini sering digunakan di pintu masuk mal, swalayan, perkantoran, dan tempat umum lainnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih prinsip kerja dari termogan? Nah, termogan sendiri menggunakan prinsip perambatan panas melalui radiasi. Pada prinsip ilmu fisika kedokteran, setiap benda dengan temperatur lebih besar dari 0 Kelvin akan memancarkan radiasi elektromagnetik atau yang sering disebut dengan radiasi benda hitam atau hukum Wien. Nah, siapa nih yang pernah dengar mitos mengenai termogan yang bisa merusak otak? Itu hoax ya guys. Jadi, termogan ini menyerap radiasi elektromagnetik dari tubuh kita yang kemudian diubah menjadi energi panas, lalu dikonversikan menjadi energi listrik, dan akhirnya akan muncul besaran suhu yang ditampilkan pada layar termogan. Nah, penerapan yang kedua pada kegiatan berjemur. Berjemur di bawah sinar matahari dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Ketika kita berjemur, maka tubuh kita akan menerima sinar UVB dari matahari yang dapat membantu tubuh dalam memproduksi vitamin D yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, sehingga kita dapat mencegah penularan COVID-19. Lalu, apa hubungannya berjemur dengan ilmu fisika? Nah, panas matahari dapat kita rasakan dengan adanya peristiwa perpindahan kalor secara radiasi, seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi, radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara, sehingga kita dapat merasakan panasnya sinar matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Pancaran radiasi matahari sebesar 100% masuk ke bumi melalui atmosfer, kemudian sampai ke permukaan bumi, dan sekitar 30% dari radiasi tersebut akan dipantulkan kembali keluar angkasa. Nah, kegiatan berjemur juga tidak boleh dilakukan terlalu lama ya guys. Cukup 15 menit pada pukul 9 sampai pukul 10 dan dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Karena jika tubuh kita terlalu banyak mendapatkan sinar UV, maka akan memicu resiko kanker kulit. Nah guys, fisika juga berkontribusi kan dalam pencegahan penularan COVID-19. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kegiatan berjemur dan termogan merupakan penerapan konsep fisika suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana nih? Fisika itu asik kan?
Nah, fisika tidak hanya bergulat dengan rumus, tetapi kita juga bisa belajar fisika dengan melihat fenomena dan kegiatan yang sering kita alami sehari-hari. Nah, cukup sekian pembahasan kita mengenai penerapan konsep suhu dan kalor dalam mencegah penularan COVID-19. Untuk konten kedepannya, kalian bisa request di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian, and see you to the next video. Bye-bye!